Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya lagi di mata kuliah sintaksis. Mata kuliah sintaksis ini bernilai 3 SKS. Jadi saya mohon kalian mahasiswa semester 3 untuk dapat mengikuti proses pembelajaran daring mata kuliah sintaksis ini lebih baik lagi, lebih bersungguh-sungguh, dan insya Allah nanti hasilnya akan lebih baik. Pada pertemuan pertama ini, mari kita sejenak menyimak terkait dengan pengertian sintaksis. Menurut Krida Laksana, sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Artinya, sintaksis itu ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Ramlan, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Jadi, kalau bidang morfologi itu yang pernah kalian pelajari, unsur terkecilnya adalah morfem dan unsur terbesarnya adalah kata, sedangkan sintaksis kalau kita lihat pada slide yang kedua ini, unsur terkecilnya adalah kata dan unsur terbesarnya adalah kalimat atau beberapa kalimat, yaitu yang berupa wacana. Apabila dilihat dari unsur terkecilnya yaitu kata, kata kita tahu adalah unsur pembentuk frasa. Sedangkan frasa adalah unsur pembentuk klausa, klausa adalah unsur pembentuk kalimat, dan kalimat adalah unsur pembentuk wacana. Jadi, wacana merupakan salah satu bahasa yang tertinggi hierarkinya. Merupakan satuan bahasa yang tertinggi hierarkinya. Kata merupakan satuan terkecil dalam kajian sintaksis. Oleh karena itu, kata sering disebut sebagai satuan bahasa terkecil yang bebas dan bermakna. Wacana biasanya direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau paragraf. Jadi paragraf juga merupakan sebuah wacana, wacana terkecil. Dalam kasus tertentu, wacana bisa berupa kalimat atau kata. Tetapi kalimat atau kata itu telah membawa amanat secara lengkap. Ini menurut Krida Laksana. Wacana biasanya tidak dibicarakan di dalam buku-buku sintaksis karena sebagian ahli menyatakan bahwa wacana bukan merupakan bagian sintaksis. Dengan demikian, sintaksis hanya mengkaji satuan-satuan yang berupa frasa, klausa, dan kalimat. Berikutnya adalah terkait dengan kalimat dan klausa. Kalimat dipahami sebagai satuan bahasa yang secara relatif memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Kalimat bisa juga dipahami sebagai bentuk yang memiliki pola intonasi final, yaitu pola intonasi akhir. Misalnya kalau secara tertulis adalah kalimat berita, bisa juga kalimat tanya atau kalimat perintah. Jadi kalau secara tertulis, kita menandai sebuah kalimat adalah dari lambang intonasi akhirnya, yaitu titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jadi kalau di dalam sebuah struktur kata sudah ada titik, tanda tanya, atau
tanda seru atau berupa kalimat berita, tanya, atau perintah itu berarti disebut sebagai kalimat. Dan dalam praktik penggunaannya pada umumnya terdiri atas klausa atau klausa ditambah klausa. Setidaknya setiap kalimat memiliki kemungkinan berisi klausa. Sekali lagi, saya nyatakan, saya tegaskan bahwa setidaknya setiap kalimat memiliki kemungkinan berisi klausa. Klausa dibatasi sebagai satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Jadi yang perlu kita ingat bahwa unsur utama sebuah klausa minimal mengandung subjek dan predikat. Lebih lanjut, klausa memiliki potensi sebagai dan merupakan unsur pembentuk kalimat. Artinya, klausa selalu berada di dalam kalimat sebagai unsur pembentuknya. Atau unsur pembentuk kalimat biasanya adalah sebuah atau beberapa klausa. Sekarang kita memasuki bidang frasa. Frasa atau kadang disebut frase tetapi yang baku adalah frasa ialah satuan bahasa yang terdiri atas dua kata minimal minimal dua kata atau berupa kelompok kata lebih dari dua kata berarti. Atau maksudnya begini. Frasa ialah satuan bahasa yang terdiri atas dua kata atau kelompok kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya, frasa secara keseluruhan selalu berada di dalam satu fungsi tertentu, yaitu subjek saja, predikat saja, objek saja, pelengkap saja, atau keterangan. Frasa tidak bersifat predikatif. Kata-kata yang menjadi anggota sebuah frasa tidak bisa sebagian berada pada misalnya fungsi S dan sebagian berada pada fungsi P. Jika demikian, satuan gramatik itu bukan frasa, melainkan klausa. Karena unsur minimal klausa adalah subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya ada contoh kalimat begini. Saya sedang berwisata. Saya itu subjek, sedang berwisata adalah predikat. Jadi, saya sedang berwisata itu bukan frasa. Karena sudah berbeda fungsi. Saya subjek sedang berwisata, predikat. Nah, yang dimaksud frasa di sini adalah predikatnya, yaitu sedang berwisata. Karena di situ ada dua kata. Unsur frasa yang terkecil jumlahnya adalah dua kata dan berada pada satu fungsi. Nah, dalam contoh tadi, berada dalam satu fungsi predikat, yaitu sedang berwisata. Sedangkan saya bukan frasa, karena hanya satu kata. Kita menegaskan kembali terkait dengan frasa dan klausa. Misalnya konstruksi gunung tinggi adalah frasa. Sedangkan konstruksi gunung itu tinggi adalah klausa. Bukan frasa. Karena gunung itu adalah subjek, itu biasanya menjadi pembatas subjek. Tinggi adalah predikat. Jadi gunung itu tinggi berarti fungsinya adalah subjek dan predikat. Nah, itu adalah contoh sebuah klausa. Nah, mana frasanya? Berarti frasanya adalah yang berada pada satu fungsi, yaitu gunung itu. Karena ada dua kata dan hanya satu fungsi, yaitu subjek. Ya, di sini dinyatakan karena hubungan antara kata gunung dan kata tinggi bersifat predikatif apabila gunung itu ditambah dengan kata itu. Tetapi kalau gunung tinggi saja, gunung tinggi itu adalah sebuah frasa.
Kata ialah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Ini menurut Krida Laksana. Ini kalian sudah belajar ya pada saat KBM morfologi semester kemarin. Kata rumah hanya terdiri atas satu morfem, yaitu morfem rumah. Kata membeli merupakan kombinasi morfem mem dan morfem beli. Berarti dalam kata membeli terdapat dua morfem. Kata ketidakadilan merupakan kombinasi morfem ke-an atau kita kenal dengan konfiks ya. Morfem tidak dan morfem adil. Kata-kata itu, rumah, membeli, dan ketidakadilan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri di dalam kalimat. Artinya, di dalam kalimat, kata tidak bergantung pada bentuk lain. Itu yang terkait dengan pengertian kata. Hal itu berbeda dengan imbuhan. Misalnya, yang tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat tanpa harus melekat pada bentuk lain. Misalnya, beli pada kata membeli. Jadi jelas, itu bukan kata tetapi morfem. Membeli adalah sebuah kata yang terdiri atas dua morfem. Itu saja terkait dengan pengertian kalimat, frasa, klausa, dan kata. Semoga pertemuan pertama bisa memberikan satu pengenalan tersendiri terkait dengan mata kuliah sintaksis. Terima kasih. Wassalamualaikum.